Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blambangan atau Banyuwangi sekarang sekitar tahun 1450 Masehi terkena wabah penyakit. Hal ini dikarenakan ketidaksadaran masyarakat yang kurang mampu menjaga kebersihan lingkungan. Blambangan diperintah oleh Adipati Menak Sembuyu, didampingi oleh Patih Bajul Sengara. Wabah penyakit itu masuk juga ke istana Kadipaten. Putri sang Adipati, Dewi Sekardadu, jatuh sakit. Di tengah wabah yang melanda, datanglah seorang ulama dari Samudra Pasai atau Aceh sekarang, yang masih berkerabat dengan Syekh Ibrahim As-Samarkand, bernama Syekh Maulana Ishaq. Dia ahli pengobatan. Mendengar sang Adipati mengadakan sayembara, dia serta-merta mengikutinya. Dan berkat keahlian pengobatan yang dia dapat dari Campa, sang putri berangsur-angsur sembuh. Adipati Menak Sembuyu menepati janji. Sesuai isi sayembara, barang siapa yang mampu menyembuhkan sang putri, jika lelaki akan dinikahkan, jika perempuan akan diangkat sebagai saudara. Maka Syekh Maulana Ishaq dinikahkan dengan Dewi Sekardadu. Namun pada perjalanan waktu selanjutnya, ketegangan mulai timbul. Ini disebabkan Syekh Maulana Ishaq mengajak Adipati beserta seluruh keluarga untuk memeluk agama Islam. Ketegangan ini lama-lama berbuntut pengusiran Syekh Maulana Ishaq dari Blambangan. Perceraian terjadi, dan waktu itu Dewi Sekardadu tengah hamil tua. Keputusan untuk menceraikan Dewi Sekardadu dengan Syekh Maulana Ishaq ini diambil oleh sang Adipati karena melihat stabilitas Kadipaten Blambangan yang semula tenang lama-lama terpecah menjadi dua kubu. Kubu yang mengidolakan Syekh Maulana Ishaq dan kubu yang tetap menolak infiltrasi asing ke wilayah mereka. Kubu pertama tertarik pada ajaran Islam, sedangkan kubu kedua tetap tidak menyetujui masuknya Islam karena terlalu diskriminatif menurut mereka. Antar kerabat jadi terpecah belah, saling curiga dan tegang. Inilah yang tidak mereka sukai. Sepeninggal Syekh Maulana Ishaq, ternyata masalah belum usai. Kubu yang pro ulama Pasai ini kini menantikan kelahiran putra sang Syekh yang tengah dikandung Dewi Sekardadu. Sosok Syekh Maulana Ishaq kini menjadi laten bagi stabilitas Blambangan. Mendapati situasi ketegangan belum juga bisa diredakan, maka mau tak mau Adipati Blambangan dengan sangat terpaksa memberikan anak Syekh Maulana Ishaq, cucunya sendiri, kepada saudagar muslim dari Gresik. Anak itu terlahir laki-laki. Dalam cerita rakyat dari sumber Islam, konon dikisahkan anak itu dilarung ke tengah laut, mungkin meniru cerita Nabi Musa alaihissalam, dengan menggunakan peti. Konon ada saudagar muslim Gresik yang tengah berlayar. Kapal dagangannya tiba-tiba tidak bisa bergerak karena menabrak peti itu, dan peti itu akhirnya dibawa naik ke geladak oleh anak buah sang saudagar. Isinya ternyata seorang bayi. Sesungguhnya itu hanya cerita kiasan yang terjadi. Saudagar muslim Gresik yang tengah berlayar di Blambangan
diperintahkan untuk menghadap ke Kadipaten menjelang mereka hendak balik ke Gresik. Inilah maksudnya kapal tidak bisa bergerak. Para saudagar bertanya-tanya, ada kesalahan apa yang mereka buat sehingga mereka disuruh menghadap ke Kadipaten. Ternyata di Kadipaten, Adipati Menak Sembuyu dengan diam-diam telah mengatur pertemuan itu. Sang Adipati memberikan seorang anak bayi, cucunya sendiri, yang lahir dari ayah seorang Muslim. Anak itu dititipkan kepada para saudagar anak buah saudagar kaya di Gresik yang bernama Nyi Ageng Pinatih yang seorang Muslim. Adipati Menak Sembuyu tahu telah menitipkan cucunya kepada siapa. Beliau yakin cucunya akan aman bersama Nyi Ageng Pinatih. Hanya dengan jalan inilah Belambangan dapat kembali tenang. Sekembalinya dari Belambangan, para saudagar ini menghadap kepada majikan mereka, Nyi Ageng Pinatih, sembari memberikan oleh-oleh yang sangat berharga. Seorang anak bayi keturunan bangsawan Belambangan, bahkan dia adalah putra Syekh Maulana Ishak, sosok yang disegani oleh orang-orang Muslim. Nyi Ageng Pinatih tidak berani menolak sebuah anugerah itu. Diambillah bayi itu, dianggap anak sendiri, karena bayi itu hadir seiring kapal selesai berlayar dari samudera. Maka bayi itu dinamakan Jaka Samudra oleh Nyi Ageng Pinatih. Jaka Samudra dibawa menghadap ke Ampel Denta menjelang usia 7 tahun. Dia tinggal di sana belajar agama dari Sunan Ampel. Sunan Ampel yang tahu siapa Jaka Samudra yang sebenarnya dari Nyi Ageng Pinatih. Maka sosok anak ini sangat dia perhatikan dan diistimewakan. Sunan Ampel menganggapnya anak sendiri. Sunan Ampel dari hasil perkawinannya dengan kakak kandung Adipati Tuban Aryo Teja memiliki 8 putra dan putri. Yang penting untuk diketahui adalah Makdum Ibrahim. Nama campanya Bong Ang. Kelak terkenal dengan sebutan Sunan Benang. Lama-lama pengucapannya berubah menjadi Sunan Bonang. Yang kedua adalah Abdul Qasim, terkenal kemudian dengan nama Sunan Derajat. Yang ketiga Maulana Ahmad, yang terkenal dengan nama Sunan Lamongan. Yang keempat bernama Siti Murtasiah. Kelak dijodohkan dengan Jaka Samudra, yang kemudian terkenal dengan nama Sunan Giri Kedaton atau Sunan Giri. Yang kelima putri bernama Siti Asyikah, kelak dijodohkan dengan Raden Patah atau Tang Eng Huat, putra Tang Eng Kian, janda Prabu Brawijaya yang ada di Palembang itu. Kekuatan Islam dibangun melalui tali pernikahan. Jaka Samudra diberi nama lain oleh Sunan Ampel, yaitu Raden Paku. Kelak dia dikenal dengan nama Sunan Giri Kedaton. Dia adalah santri senior. Sunan Ampel bahkan telah mencalonkan, mengkaderkan dia sebagai penggantinya kelak bila sudah meninggal. Sunan Giri sangat radikal dalam pemahaman keagamaannya. Setamat berguru dari Ampel Denta, dia pulang ke Gresik. Dia menyatukan komunitas Muslim di sana. Dia mendirikan pesantren terkenal dengan nama Pesantren Giri. Namun dalam perkembangannya, pesantren Giri
memaklumatkan lepas dari kekuasaan Majapahit yang dia pandang negara kafir. Pesantren Giri berubah menjadi pusat pemerintahan, maka dikenal dengan nama Giri Kedaton atau Kerajaan Giri. Sunan Giri mengangkat dirinya sebagai khalifah Islam dengan gelar Prabu Satmata atau penguasa bermata enam, gelar sindiran pada Depasifa yang cuma bermata tiga. Mendengar Gresik melepaskan diri dari pusat kekuasaan, Prabu Brawijaya sebagai raja di Raja Nusantara yang sah segera mengirimkan pasukan tempur untuk menjebol Giri Kedaton. Darah tertumpah, darah mengalir, dan akhirnya Giri Kedaton bisa ditaklukkan. Kekhalifahan Islam pertama itu tidaklah berumur lama, namun kelak setelah Majapahit hancur oleh serangan Demak Bintoro, Giri Kedaton eksis lagi mulai tahun 1487 Masehi atau 9 tahun setelah Majapahit hancur pada tahun 1478 Masehi. Dari sumber Islam, banyak cerita yang memojokkan pasukan Majapahit. Konon, Sunan Giri berhasil mengusir pasukan Majapahit hanya dengan melemparkan sebuah kalam atau penanya. Kalam miliknya ini katanya berubah menjadi lebah-lebah yang menyengat, sehingga membuat puyeng atau munyeng para prajurit Majapahit. Maka dikatakan kalam yang bisa membuat munyeng inilah senjata andalan Sunan Giri. Maka dikenal dengan nama Kalamunyeng. Sesungguhnya ini hanyalah kiasan belaka. Sunan Giri melalui tulisan-tulisannya yang mengobarkan semangat keislaman mampu mengadakan pemberontakan yang sempat memusingkan Majapahit. Namun karena Sunan Ampel meminta pengampunan kepada Prabu Brawijaya, Sunan Giri tidak mendapat hukuman. Tapi gerak-geriknya selalu diawasi oleh pasukan Telik Sandibaya atau intelijen Majapahit. Inilah kelemahan Prabu Brawijaya, terlalu meremehkan bara api kecil yang sebenarnya bisa membahayakan. Sabdo Palon dan Naya Genggong sudah mengingatkan agar seorang yang bersalah harus mendapatkan sanksi hukuman. Karena itulah kewajiban yang merupakan sebuah janji seorang raja. Salah satu kewajiban menjalankan janji suci sebagai Agni atau api yang harus mengadili siapa saja yang bersalah. Janji ini adalah satu bagian integral dari 7 janji yang lain, yaitu angkasa atau ruang. Raja harus memberikan ruang untuk mendengarkan suara rakyatnya. Vayu atau angin, raja harus mampu mewujudkan pemerataan kesejahteraan kepada rakyat bagi angin. Agni atau api, raja harus memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada yang bersalah tanpa pandang bulu bagai api yang membakar. Tirta atau air, raja harus mampu menumbuhkan kesejahteraan perekonomian bagi rakyatnya, bagaikan air yang mampu menumbuhkan biji-bijian. Vertipi atau tanah, raja harus mampu memberikan tempat yang aman bagi rakyatnya, menampung semuanya tanpa ada diskriminasi, bagaikan tanah yang mau menampung semua manusia. Surya atau matahari, raja harus mampu memberikan jaminan keamanan kepada seluruh rakyat tanpa pandang bulu, seperti matahari yang memberikan kehidupan kepada Mayapada.
Candra atau bulan. Raja harus mampu mengangkat rakyatnya dari keterbelakangan, dari kebodohan, dari kegelapan. Bagaikan sang rembulan yang menyinari kegelapan di malam hari. Dan yang terakhir adalah Kartika atau bintang. Raja harus mampu memberikan aturan-aturan hukum yang jelas, kepastian hukum bagi rakyat demi kesejahteraan, kemanusiaan, keadilan, bagaikan bintang gemintang yang mampu menunjukkan arah mata angin dengan pasti dikala malam menjelang. Inilah 8 janji raja yang disebut Astavrata. Orang Jawa menyebutnya Astobroto. Dan menurut Sabdo Falon dan Naya Genggong, Prabu Brawijaya telah lalai menjalankan janji sucinya sebagai Agni. Mendapati kondisi memanas seperti itu, Sunan Ampel mengeluarkan sebuah fatwa. Haram hukumnya menyerang Majapahit, karena bagaimanapun juga Prabu Brawijaya adalah imam yang wajib dipatuhi. Setelah keluar fatwa dari pemimpin Islam se-Jawa, konflik mulai mereda. Namun bagaimanapun juga di kalangan orang-orang Islam diam-diam terbagi menjadi 2 kubu, yaitu kubu yang mencita-citakan berdirinya kekhalifahan Islam Jawa dan kubu yang tidak menginginkan berdirinya kekhalifahan itu. Kubu kedua ini berpendapat dalam naungan kerajaan Majapahit yang notabene Siva Buddha, umat Islam diberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah agamanya. Bahkan syariat Islam pun boleh dijalankan di daerah-daerah tertentu. Kubu pertama dipelopori oleh Sunan Giri, sedangkan kubu kedua dipelopori oleh Sunan Kalijaga, putra Adipati Tuban, Arya Teja, keponakan Sunan Ampel. Kubu Sunan Giri mengklaim bahwa golongan mereka memeluk Islam secara kafah, secara bulat-bulat, maka pantas disebut putihan atau kaum putih. Dan mereka yang menyebut kubu yang dipimpin Sunan Kalijaga sebagai abangan atau kaum merah. Bibit perpecahan di dalam orang-orang Islam sendiri mulai muncul. Hal ini hanya bagaikan api dalam sekam ketika Sunan Ampel masih hidup. Kelak, ketika Majapahit berhasil dijebol oleh para militan Islam dan ketika Sunan Ampel sudah wafat, kedua kubu ini terlibat pertikaian frontal yang berdarah-darah, yang paling parah dan memakan banyak korban, sampai-sampai para investor dari Portugis melarikan diri ke Malaka dan menceritakan di Jawa tengah terjadi situasi chaos dan anarkis. Yang mengerikan adalah pertikaian antara Arya Panangsang, santri Sunan Kudus, penguasa Jipang Panolan dari kubu Putihan, dengan Jaka Tingkir atau Mas Karebet, santri dari Sunan Kalijaga, penguasa Pajang dari kubu Abangan. Nanti akan saya ceritakan selanjutnya. Masih ingat dengan Ki Ageng Kutu, Adipati Wengker yang telah menciptakan tarian Dadak Merak pada kisah bagian pertama cerita ini? Inilah kisahnya. Ki Ageng Kutu atau Adipati Wengker sebenarnya masih keturunan bangsawan Majapahit. Beliau masih keturunan Raden Kudamerta, kesatria dari Pajajaran yang melarikan diri bersama Raden Cakradara. Raden Kudamerta berhasil menikah dengan Sri Gitaraja, putri Raden Wijaya, raja pertama Majapahit. Sedangkan Raden Cakradara berhasil menikahi Tribuana Tunggadewi,
kakak kandung Sri Gita Raja. Dari perkawinan antara Raden Cakradara dengan Tribuana Tunggadewi, inilah lahir Prabu Hayam Wuruk yang terkenal itu. Sedangkan Raden Kudamerta menjadi penguasa daerah Wengker yang sekarang dikenal dengan nama Ponorogo. Ki Ageng Kutu adalah keturunan dari Raden Kudamerta dan Sri Gita Raja. Melihat Majapahit di bawah pemerintahan Prabu Brawijaya bagaikan harimau yang kehilangan taringnya, Ki Ageng Kutu memaklumatkan perang dengan Majapahit. Prabu Brawijaya atau Prabu Kertabumi menjawab tantangan Ki Ageng Kutu dengan mengirimkan sejumlah pasukan tempur Majapahit di bawah pimpinan Raden Batara Katong, putra selir beliau. Peperangan terjadi. Pasukan Majapahit terpukul mundur. Hal ini disebabkan banyak para prajurit Majapahit yang membelot dari kesatuannya dan memperkuat barisan Wengker. Pasukan yang dipimpin Raden Batara Katong pun kocar-kacir. Raden Batara Katong yang merasa malu karena telah gagal menjalankan tugas negara, konon dia tidak mau pulang ke Majapahit. Dia bertekad bagaimanapun juga Wengker harus ditundukkan. Inilah sikap seorang kesatria sejati. Ada seorang ulama Islam yang tinggal di Wengker yang mengamati gejolak politik itu. Dia bernama Ki Ageng Mirah. Situasi yang tak menentu seperti itu dimanfaatkan olehnya. Dia mendengar Raden Batara Katong tidak pulang ke Majapahit. Dia berusaha mencari kebenaran itu dan usahanya menuai hasil. Dia berhasil menemukan tempat persembunyian Raden Batara Katong. Dia menawarkan diri bisa memberikan solusi untuk menundukkan Wengker karena dia sudah lama tinggal di sana. Raden Batara Katong pun tertarik, namun diam-diam Ki Ageng Mirah menanamkan doktrin keislaman di benak Raden Batara Katong. Jika berhasil, setidak-tidaknya pengislaman Wengker akan semakin mudah, karena Raden Batara Katong mempunyai akses langsung dengan militer Majapahit. Jikapun tidak berhasil membuat Raden Batara Katong memeluk Islam, setidaknya kelak dia tidak akan melupakan jasanya telah membantu memberitahukan titik kelemahan Wengker. Dan bila itu terjadi, Ki Ageng Mirah pasti akan menduduki kedudukan yang mempunyai akses luas menyebarkan Islam di Wengker. Dan ternyata Raden Batara Katong tertarik dengan agama baru itu. Selanjutnya, Ki Ageng Mirah mengatur rencana. Raden Batara Katong harus pura-pura meminta suaka politik di Wengker. Raden Batara Katong harus mengatakan untuk memohon perlindungan kepada Ki Ageng Kutu. Dia harus pura-pura membelot dari pihak Majapahit. Ki Ageng Kutu pasti akan menerima pengabdian Raden Batara Katong. Ki Ageng Kutu pasti akan senang melihat Raden Batara Katong telah membelot dan kini berada di pihaknya. Manakala rencana itu sudah berhasil, Raden Batara Katong harus mengutarakan niatnya untuk mempersunting Niken Gendini, putri sulung Ki Ageng Kutu sebagai istri. Mengingat status Raden Batara Katong sebagai seorang putra Raja Majapahit, lamaran itu pasti akan disambut gembira oleh Ki Ageng Kutu. Dan bila semua rencana berjalan mulus, Raden Batara Katong harus mampu menebarkan pengaruhnya kepada kerabat Wengker. Dia harus jeli dan teliti mengamati titik kelemahan Wengker. Niken Gendini, putri Ki Ageng Kutu, bisa dimanfaatkan untuk tujuan itu.
Bila semua sudah mulus berjalan dan bila waktunya sudah tepat, maka Raden Batara Katong harus sesegera mungkin mengirimkan utusan ke Majapahit untuk meminta pasukan tempur tambahan. Bila semua berjalan lancar, Wengker pasti jatuh. Raden Batara Katong melaksanakan semua rencana yang disusun Ki Ageng Mirah, dan atas kelihayan Raden Batara Katong semuanya berjalan lancar. Ki Ageng Kutu yang merasa masih mempunyai hubungan kekerabatan jauh dengan Raden Batara Katong dengan sukarela berkenan memberikan suaka politik kepadanya. Ditambah ketika Raden Batara Katong mengutarakan niatnya untuk mempersunting Niken Gendini, Ki Ageng Kutu serta-merta menyetujuinya. Rencana bergulir, umpan sudah dimakan, tinggal menunggu waktu. Niken Gendini mempunyai 2 orang adik laki-laki, Suramanggala dan Surahandaka. Suramanggala atau yang dibaca Suromenggolo sampai sekarang menjadi tokoh kebanggaan masyarakat Ponorogo, dikenal dengan nama Waro Suromenggolo. Niken Gendini dan Suramanggala berhasil masuk pengaruh Raden Batara Katong, sedangkan Surahandaka tidak. Raden Batara Katong berhasil mengungkap segala seluk-beluk kelemahan Wengker dari Niken Gendini. Inilah yang diceritakan secara simbolik dengan dicurinya keris pusaka Ki Ageng Kutu yang bernama keris Kiai Condong Rawe oleh Niken Gendini dan kemudian diserahkan kepada Raden Batara Katong. Condong Rawe hanya metafora. Condong berarti melintang atau vertikal, dan rawe berarti tegak atau horizontal. Arti sesungguhnya adalah kekuatan yang tegak dan melintang dari seluruh pasukan Wengker telah berhasil diketahui secara cermat oleh Raden Batara Katong atas bantuan Niken Gendini. Struktur kekuatan militer ini sudah dibaca dan diketahui semuanya. Dan manakala waktu sudah dirasa tepat, dengan diam-diam dikirimkannya utusan kepada Ki Ageng Mirah. Utusan ini menyuruh Ki Ageng Mirah atas nama Raden Batara Katong memohon tambahan pasukan tempur ke Majapahit. Mendapati kabar Raden Batara Katong masih hidup, Prabu Brawijaya segera memenuhi permintaan pengiriman pasukan baru. Majapahit dan Wengker diadu. Majapahit dan Wengker tidak menyadari ada pihak ketiga bermain di sana. Sungguh ironis sekali. Peperangan kembali pecah. Ki Ageng Kutu yang benar-benar merasa kecolongan dengan marah mengamuk di medan laga bagai banteng ketaton. Bagai banteng yang terluka, demi Dharma dia rela menumpahkan darahnya di atas bumi pertiwi, walau harus lebur menjadi abu. Ki Ageng Kutu beserta segenap pasukan Wengker maju terus, pantang mundur. Namun bagaimanapun seluruh struktur kekuatan Wengker telah diketahui oleh Raden Batara Katong. Pasukan Wengker yang terkenal dengan nama pasukan Waro itu terdesak hebat. Namun Ki Ageng Kutu beserta seluruh pasukannya telah siap untuk mati. Siap mati habis-habisan. Siap menumpahkan darahnya di atas hamparan pangkuan Ibu Pertiwi. Dengan gagah berani, pasukan kesatria ini harus merangsak maju melawan pasukan Majapahit. Banyak kepala pasukan Majapahit yang menangis melihat mereka harus bertempur dengan saudara sendiri. Banyak yang meneteskan air mata melihat mayat-mayat prajurit Wengker bergelimpangan, bermandikan darah, dan pada akhirnya Wengker berhasil dijebol.
Wengker berhasil dihancurkan. Darah menetes, darah membasahi Ibu Pertiwi, darah harum para kesatria sejati yang benar-benar tulus menegakkan dharma. Alam telah mencatatnya, alam telah merekamnya. Kabar kemenangan itu sampai di Majapahit, namun Prabu Brawijaya berkabung mendengar kegagahan pasukan Wengker. Mendengar kegagahan Ki Ageng Kutu, seluruh pejabat Majapahit berkabung. Sabdo Palon dan Naya Genggong berkabung. Kabar kemenangan itu membuat Majapahit bersedih, bukannya bersukacita. Para pejabat Majapahit menangis sedih melihat sesama saudara harus saling menumpahkan darah karena campur tangan pihak ketiga. Karena disebabkan adanya pihak ketiga, Ki Ageng Kutu adalah seorang kesatria yang gagah berani. Ki Ageng Kutu adalah salah satu sendi kekuatan militer Majapahit. Kini Ki Ageng Kutu harus gugur di tangan pasukan Majapahit sendiri. Betapa sangat memilukan. Kadipaten Wengker kini dikuasai oleh Raden Batara Katong. Surat pengukuhan telah diterima dari pusat dan Wengker lantas dirubah namanya menjadi Kadipaten Ponorogo. Wengker yang Sipa Buddha kini telah berhasil menjadi Kadipaten Islam. Demikian kisah ini disampaikan dan berlanjut pada bagian ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.